What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek. Yo. Welcome back to my channel. Raziu J Motovlogs. Tar gendut. Jos. Oke. Ya. Bentar. Malam bocor. Bismillah. Subhanallah di sakharana hada wa kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Oke teman-teman, kali ini saya masih berada di Gresik. Ya, di sekitar Gresik. Dan kali ini saya juga mau membahas mesin Ninja 2 tak. Nah, ini saya mau membahas 2 mesin aja sih ya. Nggak pakai high kips, cuma super kips dan kiss. Nah, perbedaannya apa? Bentar. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton, yang selalu nge-support channelku. Semoga selalu diberi kebahagiaan, umur panjang, rezeki lancar, amin. Dan jangan lupa bersyukur. Semoga yang baik-baik selalu menyertai teman-teman semua ya, amin. Jadi saya akan menjelaskan ya ini akan memberitahu sepengertianku saja sih, kelebihan dan kekurangan mesin Ninja 2 tak, kiss sama super kip. Jadi yang pertama, ini yang saya pakai ini udah super kip ya, jadi Ninja 150 RR super kip yang new. Saya akan membahas ke mesin kiss dulu ya. Jadi mesin Ninja dulu itu sebelum adanya super kip itu masih kiss, jadi belum ada katup super kipnya. Dan ada orang nggak? Jadi pada sebelum tahun 2000-an itu masih pakai mesin kiss ya. Mesin kissnya itu ya bisa dikatakan nggak pakai katup gitu loh. Jadi sebentar, kan saya munculkan gambarnya. Jadi kiss itu kayak gini. Nah kayak gitu mesin kiss itu. Jadi kalau mesin kiss ini perbedaan sama super kip itu nggak ada katup kissnya, jadi nggak ada lubang apa kayak pembakaran keduanya itu loh, jadi nggak ada langsung ngeplong gitu kalau kiss itu. Jadi mesin kiss ini Ninja tahun 2000 ke bawah ya, 2000 ke bawah, dan itu pun udah lawas banget. Dalam artian lawas itu apa ya, kuno, udah old ya. Kelebihan kiss juga ini itu benar-benar tarikan atasnya nampol banget ya. Ya walaupun mempunyai kekurangan, mesin kiss ini lelet banget di putaran bawahnya, lemot bisa dikatakan ketimbang ini. Bentar, kita cobain ya.
Nah ya saya yang pakai ini Super Kit sih. Tadi gear 3 belum RPM belum mentok-mentok aja udah enak banget loh. Oke. Wow, ada yang panas, ada yang panas. Jadi kalau yang KIS itu tadi ya, kelebihannya untuk tarikan atasnya nampol banget, dan biasanya mesin KIS ini dipakai kayak mesin drag, paham nggak drag? Nah, drag race gitu. Soalnya keperluan drag race juga kan RPM atas terus ya, perlunya itu bukan kayak daily gitu. Dan kekurangannya itu lebih boros sih. Sepengalaman temanku punya Mas Udin Ninja KIS anak Gresik, itu boros banget ketimbang Super Kit. Soalnya mesinnya itu gak jauh beda kayak, tahu nggak air egging, jadi ngepelong gitu loh, los, gak ada valve katupnya. Jadi semisal kayak di RPM berapa gitu 7000 itu nggak ada kayak gitunya, jadi bener-bener los gitu, dan enak banget. Dan pengapiannya juga masih AC gitu loh, pengapian AC. Dan kebanyakan kalau pengapian yang Ninja KIS itu malah bagus dibuat, kayak dikolaborasikan sama Ninja RR yang new maupun yang old yang udah Super Kit ya. Soalnya bagus sih pengapiannya. Dan udah teruji juga banyak yang pakai drag itu ya pakai pengapian KIS gitu loh. Malah bagusan KIS yang lawas itu. Kekurangannya ya boros, itu kekurangannya. Terus putaran bawah agak lemot. Jadi bandul gitu loh. Kalau mau narik itu harus ngemong. Dalam artian ngemong itu pertama lemot, habis itu di berapa langsung di shoot, langsung narik serot, langsung los gitu loh. Kayak jalan pelan gitu ya, nggak langsung narik serot gitu. Jadi tenaganya itu nggak, putaran bawahnya itu nggak kayak yang Super Kit, nggak begitu responsif menurutku. Habis itu kalau Super Kit kelebihannya itu ya bisa dikatakan lebih irit. Yang pertama itu lebih irit, dan yang kedua buat daily juga enak, harian, karena ada katup kitnya itu loh, jadi bisa mendukung BBM juga nggak seberapa boros ketimbang yang KIS. Terus kalau masalah tarikan, ketika di 7000 RPM ke atas itu kayak ada yang narik serot gitu loh. Bener-bener jos banget loh, bener-bener jos. Kayak aku tadi ketika RPM udah 7000 lebih itu beda loh, rawan mesin suaranya itu kelihatan banget. Terus kalau buat drag juga ya bisa, tapi kebanyakan kalau udah Super Kit, kalau pakai buat drag atau balapan itu malah super kitnya itu malah ditutup loh dan diambil, paham nggak maksudnya? Tadi bentar saya tunjukin gambarnya. Kalau yang Super Kit bedanya tadi ini gambarnya di atas, jadi gambarnya itu ada katup kanan kirinya, dan ada tabung hasas, ada tabung hasasnya itu buat itu ya, gas buangnya, jadi nggak seberapa ngebul. Nah kalau KIS ya kekurangannya ngebul banget cuy, soalnya nggak ada kayak saringan tambahan gas buangnya gitu loh. Makanya nggak lulus Euro berapa ya, Euro 3 tuh, iya Euro 3 apa, iya Euro 3 sepertinya itu, kalau nggak salah itu. Makanya kalau Ninja Duatek yang Super Kit ini lolos itu di Euro 3 ya, karena kan ada hasasnya gitu, jadi ada apa, gas buang yang ngesupport, jadi
ngebulnya nggak seberapa. Ini ada jus. Terus untuk kekurangan yang super kip itu kalau pakai oli samping ya nggak ngesupport, dalam artian nggak bagus, itu gampang macet sih. Terus kalau semisal nggak pernah di open kips itu juga bisa macet, dan ketika macet performa mesinnya pun menurun gitu loh. Itu kekurangannya. Terus harus ada perawatannya juga, semisal bersihin katup kipsnya, bersihin super kipsnya gitu. Itu sih menurutku kekurangan, dan itu pun ya nambah biaya lagi, biaya perawatan ya. Udah bersihin karbu, bersihin katup skipnya gitu, itu aja sih kayak perawatannya gitu. Dan semua itu kembali kepada kebutuhan ya, dari kedua mesin ini, kebutuhan masing-masing, dari mesin case maupun super kit gitu. Udah sih gitu aja ya menurutku, nggak ada lagi. Dan semoga membantu info ini buat teman-teman, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Mungkin cukup sekian vlogku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye. Coba lagi di vlogku berikutnya, bye bye. Jangan lupa di subscribe dan ditonton video yang lainnya, bye bye. Ciao, boom.